Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, kembali lagi ke YouTube channel Kak Fardia Musni dalam program Farmed. Program ini bertujuan untuk membantu adik-adik semua, terutama adik-adik yang masih berada di sekolah menengah pertama, supaya lebih mudah untuk memahami materi matematika. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Let's start. Video kali ini bertujuan untuk membahas soal-soal dan pembahasan materi transformasi geometri. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan berbagai macam soal. Semoga soal-soal ini bisa membantu kalian memahami materi transformasi lebih mendalam dan mengetahui berbagai macam soal-soal yang ada pada transformasi geometri. Sekarang kita lanjut ke refleksi. Di dalam refleksi ini rumusnya ada banyak ya. Ada refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, X sama dengan H, Y sama dengan H. Kemudian terhadap garis X sama Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, dan yang terakhir adalah terhadap titik pangkal. Lanjut, kita bahas contoh berikutnya, contoh 8 dan 9. Nomor 8, titik G koordinatnya 15,8, dicerminkan terhadap sumbu Y, tentukan koordinat bayangan titik G. Nah, untuk refleksi ini, karena rumusnya banyak, setiap soal akan kakak tulis rumusnya ya, karena ini terhadap sumbu Y. Jadi misalkan G koordinatnya X, Y, direfleksikan simbolnya M ya terhadap sumbu Y, maka bayangannya G aksennya itu menjadi min X, Y. Jadi dari sini tinggal ditulis aja G-nya berapa? Oh, 15,8. Jadi bayangannya tinggal disesuaikan saja dengan rumusnya. Nah, X-nya kan 15, berarti kalau ini kan min, berarti jadi minus 15, Y-nya tetap min 8 ya, karena di sini Y-nya adalah min 8. Udah selesai. Ini untuk jawaban titik G aksennya ya, bayangan G aksennya. Bayangan titik G-nya. Lanjut ke soal nomor 9. Titik H koordinatnya min 6,13, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Tentukan koordinat bayangan titik H. Nah, sama ini akan kakak tulis dulu rumusnya ya. Kalau ini kan titiknya H, X, Y, koordinatnya direfleksikan dengan garis X sama dengan 5. Nah, berarti rumus bayangannya jadi apa nih? Kalau X sama dengan 5 itu kan sama aja kayak X sama dengan H ya. Jadi ini sama aja H ya. 5 itu sama dengan H. Jadi ini rumusnya adalah 2H dikurang X, Y. Jadi untuk titik H ini koordinatnya kan tadi 6,13. Jadi setelah direfleksi dengan garis X sama dengan 5, maka bayangannya menjadi 2 dikali hanya 5 dikurang X-nya min 6,13 ya. Dari sini H aksennya berarti 10 dikurang minus 10 dikurang minus 6 berarti samanya 10 ditambah 6 ya. Ini 13. Jadi kalau dari sini berarti H aksennya 16,13 gitu. Ini untuk jawabannya. Lanjut ke contoh 10 dan 11. Soal nomor 10, titik I koordinat 3,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan koordinat bayangan titik I. Ya, kalau koordinat bayangan titik I sebenarnya kita tinggal tulis aja dulu rumusnya untuk cerminan terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu I koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan yaitu min Y, min X ya. Nah, dari sini titik I-nya koordinatnya di soal 3,-8. Nah, setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X sama dengan min X, maka menghasilkan bayangannya minus Y-nya yaitu minus 8. Jadi tulis minus dikali minus 8, minus
X-nya 3. Nah, dari sini kita peroleh bayangannya menjadi 8,3 gitu ya. Ini jawabannya. Jadi bisa kita dapat koordinat Y aksennya adalah 8,-3 ya, ini tinggalan. Oke, sudah. Lanjut ke nomor 11. Y aksen koordinat 9,-7 adalah bayangan titik J bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Tentukan koordinat titik J. Jadi kita tulis dulu untuk rumus refleksi atau pencerminan garis X sama dengan H ya. Ini Y, koordinatnya X, Y ketika dicerminkan dengan garis X sama dengan H, rumus bayangannya jadi 2H dikurang X, Y. Nah, di sini tetap kita tulis dulu J, J koordinat X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2 ya. Kemudian diperoleh J aksennya itu adalah 9,-7. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa dapat 9 ini didapat dari mana nih? Oh, dari 2H min X. Jadi kita tulis 2H min X sama dengan 9. Jadi maaf, ini 2H ya. 2H min X sama dengan 9. Jadi diganti nih, 2 dikali H-nya minus 2 dikurang X sama dengan 9. Jadi min 4 dikurang X sama dengan 9. Jadi min X sama dengan 13. Jadi X sama dengan min 13 ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk Y-nya ini berarti tetap ya. Berarti Y-nya tetap sama dengan minus 7. Jadi koordinat titik J adalah min 13, min 7 gitu. Lanjut ke soal nomor 12 dan 13. Nah, untuk soal nomor 12, K aksen koordinat 9,7 adalah bayangan titik K bila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat titik K-nya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa juga tulis rumusnya aja dulu ya. K koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangannya yaitu Y, X ya. Nah, dari sini berarti kita tinggal masukin dulu aja angkanya. Jadi tetap X, Y dulu ya. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangannya itu 9,-7. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat 9 ini apa? Oh, Y. Berarti dari sini kita dapat Y itu sama dengan 9. Kemudian min 7 ini dapat dari mana? Di atasnya nih, lihat. Ini X. Jadi X sama dengan minus 7. Nah, dari sini kita dapat jadi koordinat titik K yaitu min 7,9. Ya. Lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan diagram refleksi berikut. L koordinat min 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, menghasilkan bayangannya adalah min 2,9. Yang ditanya adalah tentukan nilai H-nya ya. Berarti di sini adalah nilai dari refleksi garis Y-nya ya. Garis Y sama dengan H-nya yang ditanya. Nah, ini juga kita bisa dapatkan jawabannya dengan cara kita tulis dulu aja untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, yaitu rumusnya L sama dengan L koordinat X, Y ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, rumus bayangannya menjadi X, 2H min Y. Nah, dari sini di soal diketahui L-nya itu koordinatnya min 2,3. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, menghasilkan bayangannya yaitu minus 2,-9 ya. Nah, di sini berarti kita bisa simpulkan X-nya tetap min 2 ya. Jadi X-nya tidak berubah. Jadi tetap min 2 ketika direfleksikan. Nah, untuk H-nya kita bisa dapat dari ini 2H min Y. Jadi di sini kan didapat 2H min Y sama dengan min 9 ya. Nah, 2H dikurang Y-nya di sini yaitu 3. Jadi 2H dikurang 3 sama dengan min 9. Jadi 2H sama dengan min 9 ditambah 3.
Jadi bisa diperoleh 2H sama dengan minus 6. Jadi H sama dengan minus 3. Nah, jadi dari sini kita dapat H-nya yaitu minus 3. Oke, bisa lanjut ke soal contoh 14. Titik N aksen 2 koordinatnya min 11,3 adalah hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan 6 dan dilanjutkan terhadap pencerminan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat titik N-nya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa tulis dulu aja N koordinatnya X, Y ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, ya, menghasilkan bayangannya kan N aksen yang pertama ya, yaitu 2H dikurang X, Y. Nah, ketika ini hasilnya dicerminkan lagi terhadap sumbu X, garis X terhadap sumbu X, ya, maka bayangannya atau X aksen 2-nya menjadi, kita menggunakan hasil bayangan yang pertama ya, menjadi 2H min X, Y-nya dikali minus ya. Nah, kenapa hasil bayangannya menjadi seperti ini? Karena refleksi terhadap sumbu X itu kalau koordinat awalnya X, Y, bayangannya menjadi X, min Y. Jadi di sini X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi dikali minus. Nah, dari sini kita ketahui di soal bahwa N aksen 2-nya itu adalah 11 min 11,3. Nah, berarti kita bisa peroleh X dan Y-nya untuk mendapatkan koordinat titik N dengan cara, tulis dulu aja, min 11 ini didapat dari 2H dikurang X ya, dari yang di atas. Berarti 2H dikurang X sama dengan min 11. Hanya di sini adalah 6 ya, di soal ini hanya adalah 6. Jadi 2 dikali 6 dikurang X-nya tetap ditulis X, kemudian sama dengan min 11. Nah, dari sini berarti 12 sama dikurang X sama dengan min 11. Jadi min X sama dengan min 11 dikurang 12. Jadi min X sama dengan min 23. X sama dengan 23. Kemudian untuk yang kedua, 3 ini didapat dari min Y. Jadi min Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan minus 3. Jadi dari sini jadi koordinat titik N yaitu 23, minus 3. Sudah selesai untuk contoh soal 14. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.